Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nur Endah Solawati dari Program Magister Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil analisis serta sintesis artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science. Nah, di sini saya mengambil tema Creative Thinking. Presentasi kali ini merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi tugas publikasi ilmiah pendidikan fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Samsudin, MPD. Apa sih itu analisis dan sintesis? Nah, analisis adalah proses penalaran standar yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, yaitu proses memahami sebuah ilmu atau pengetahuan dengan menguraikannya. Jadi kalau analisis itu kita memahami suatu ilmu dengan cara menguraikannya terlebih dahulu. Kemudian sintesis adalah proses penalaran di mana kita mencoba untuk memahami sesuatu bukan dengan memisahkannya, tetapi sebaliknya kita mencoba untuk melihat sistem tersebut dalam suatu kesatuan, begitu. Nah, analisis artikel yang pertama dengan judul STEM Inquiry Brainstorming, Critical and Creative Thinking Skills in Static Fluid Material. Nah, ini merupakan salah satu artikel yang diterbitkan di Periodiko Kumika volume 17 nomor 36 tahun 2020, jadi masih sangat baru ya. Kemudian artikel yang pertama ini mengatakan dalam pendahuluannya, seperti yang kita tahu bahwa STEM merupakan salah satu hot topic dalam penelitian pendidikan di beberapa dekade ini. Nah, kenapa sih STEM ini tren? Itu karena STEM itu melatih siswa untuk menyeimbangkan soft skills dan hard skills. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, STEM ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dalam penerapannya, STEM yang merupakan sebuah pendekatan itu dapat dikolaborasikan dengan berbagai model pembelajaran. Nah, namun belum ada nih penelitian yang mengkolaborasikan pendekatan STEM dengan 6 langkah inquiry dan metode brainstorming. Nah, ini merupakan gap analisis dari pendahuluan ini ya, dari penelitian ini ya. Jadi, gap analisis adalah kerumpangan atau kesenjangan dari penelitian terdahulu. Misalkan kita sudah menganalisis penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu. Oh, ternyata ini loh yang nggak ada dari penelitian terdahulu, itu namanya gap analisisnya. Kemudian dari sini, maka penelitian ini hadir untuk meneliti tentang penerapan pendekatan STEM dengan 6 langkah model inquiry dari National Research Council dan metode brainstorming dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, ini namanya apa? Ini novelty-nya. Baik, nah di artikel 1 ini metodenya itu dia menggunakan kuasi eksperimen dengan desain equivalent control group, pretest dan post-test design. Kemudian sampelnya jumlahnya 60, jumlah kelas 2 kelas. Jadi dari 60 itu dibagi ke dalam 2 kelas. Rentang usianya 16 sampai 17 tahun, klasifikasi gendernya itu laki-laki 26, perempuan 34. Teknik pengambilan sampelnya adalah random sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes berpikir kreatif dan kritis dengan bentuk Extended Written Response Test atau SI. Nah, ini tidak dijelaskan apakah dari mana gitu mengadopsinya atau indikatornya itu berdasarkan teori mana. Kemudian analisis datanya menggunakan MANOVA, uji MANOVA dengan signifikansi 5%, menggunakan tools SPSS 20.00. Nah, di bagian results and discussion-nya, itu diketahui berdasarkan hasil pretest berpikir kritis itu, kelas eksperimen itu lebih besar dari kelas kontrol, tapi dengan selisih yang sangat kecil. Kemudian, berdasarkan hasil pretest berpikir kreatif, itu eksperimen juga lebih kecil daripada kelas kontrol, tapi dengan selisih yang lagi-lagi sangat kecil. Nah, berdasarkan hasil post-test, itu berpikir kritis dan berpikir kreatifnya sama-sama eksperimennya lebih besar daripada kelas kontrol. Nah, setelah diuji MANOVA dengan signifikansi 0,05, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan STEM inquiry brainstorming itu berpengaruh secara positif terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, sehingga di kesimpulannya dinyatakan lagi bahwa penggunaan STEM inquiry brainstorming berpengaruh secara positif terhadap kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Sehingga kolaborasi pendekatan, model, dan metode ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk diterapkan sebagai solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan, strength and weakness dari artikel ini yang saya temukan setelah membaca artikel ini. Yang pertama kelebihannya itu yaitu gap analisis dan novelty sangat jelas. Disediakan storyboard, penerapan treatment sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pembaca. Nah, jadi di sini disediakan storyboard berupa tabel gitu, bagaimana cara menerapkan kolaborasi STEM inquiry brainstorming ini dan bagaimana aktivitasnya begitu.
Nah, kemudian data statistik yang disajikan itu sangat lengkap, instrumen disajikan dengan sangat lengkap juga, jadi instrumennya itu dilampirkan. Kemudian kekurangannya adalah tidak dituliskan keistimewaan maupun alasan penggunaan inquiry model dan metode brainstorming. Jadi di dalam pendahuluan itu hanya berfokus pada STEM-nya, sedangkan inquiry dan metode brainstorming-nya itu tidak dibahas. Kemudian tidak dijelaskan pula instrumen berpikir kreatif dan kritis mengacu pada indikator dan teori mana, yang seperti yang tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian proses uji validitas dan reliabilitas instrumen tidak dijelaskan. Terlalu banyak menggunakan referensi dari jurnal nasional. Nah, ini selanjutnya ini adalah lampiran dari kekuatan atau kelebihan dari artikel ini. Hanya dilampirkan 2 saja ya. Selebihnya bisa dibaca di artikelnya. Nah, ini dilampirkan juga soal dan jawaban siswa. Jadi tidak hanya instrumennya saja, tapi juga jawaban siswa juga sampel jawaban siswa itu dilampirkan. Jadi kita bisa menganalisis sendiri gitu. Oh, apa benar sih gitu, meningkat gitu. Kemudian ada storyboardnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Di sini ada inquiry steps-nya, STEM-nya, teacher role, dan students role-nya. Jadi lengkap. Baik, itu tadi dari artikel 1. Kemudian di artikel kedua, ini dengan judul Project Based Science Learning and Pre-Service Teacher, Science Literacy Skill and Creative Thinking. Nah, ini diterbitkan di Jurnal Cakrawala Pendidikan, volume 37, nomor 3, 2018. Nah, di artikel kedua ini, di pendahuluannya membahas bahwa kemampuan literasi sains dan berpikir kreatif siswa Indonesia itu rendah. Nah, ini benar sekali. Ini dibuktikan dari hasil studi Education for All atau EFA di tahun 2015 dan PISA di tahun 2015. Nah, apa sih ini faktornya? Nah, ini tuh faktornya adalah metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru, sistem pembelajaran dan kurikulum, fasilitas belajar dan bahan ajar. Jadi ada bervariasi ya. Nah, namun setelah peneliti ini melakukan sintesis dari beberapa studi terdahulu, faktor yang sering kali terbukti secara langsung mempengaruhi literasi sains siswa adalah pada pemilihan metode dan model pembelajaran. Nah, dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa metode berbasis proyek ini bisa menjadi salah satu solusi. Maka, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan project-based learning. Nah, kalau kita lihat dari sini, tidak dijelaskan secara gamblang gap analisis serta novelty dari penelitiannya, hanya tujuan. Oke, kemudian metode. Pada bagian metode ini, penelitian ini menggunakan metode quest eksperimen dengan desain pretest dan post-test control group design. Sampelnya adalah mahasiswa program pendidikan dasar, jumlah kelasnya 3 kelas dengan teknik random sampling. Instrumennya berupa instrumen tes berpikir kreatif dan tes of scientific literacy skills atau TOEFLs dari Gromely. Bentuknya Extended Written Response Test atau SI. Nah, data yang digunakan adalah Mann-Whitney U test dengan signifikansi 0,05. Nah, di bagian results and discussion atau hasil dan pembahasannya, kita dapat mengetahui bahwa berdasarkan nilai pretest dan post-test kelas eksperimen, setelah diuji endgain, itu di kelas eksperimen literasi sainsnya itu meningkat dengan nilai endgain 0,45. Kemudian berpikir kreatifnya juga meningkat dengan nilai endgain 0,38 dalam kategori moderate atau sedang. Nah, nilai pretest dan post-test kelas kontrol ketika diuji endgain itu didapatkan bahwa literasi sainsnya itu 0,28 dan berpikir kreatifnya 0,30 atau dalam kategori low. Nah, setelah diuji Mann-Whitney dengan signifikansi 0,05, didapatkan bahwa penerapan PJBL itu terbukti dapat meningkatkan literasi sains dan berpikir kreatif siswa. Sebenarnya dari NG-nya saja kita sudah bisa menyimpulkan ya. Tapi diyakinkan dengan uji Mann-Whitney, nah itu terbukti gitu kalau ya penerapan PJBL itu menimbulkan perbedaan rata-rata. Jadi dapat disimpulkan bahwa itu berpengaruh gitu, PJBL itu berpengaruh terhadap peningkatan literasi sains dan berpikir kreatif siswa gitu. Nah, kesimpulannya, penerapan PJBL atau Project Based Learning terbukti dapat meningkatkan literasi sains dan berpikir kreatif siswa berdasarkan hasil endgain pada kelas eksperimen. Nah, ini diulangi lagi dari yang hasil tadi ya, jadi dituliskan kembali sama peneliti. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari artikel kedua ini, itu kelebihannya
ada banyak sekali dan kekurangannya juga ada banyak sekali dan ada beberapa kekurangannya juga, namun tidak bisa ditampilkan semuanya di sini karena akan penuh ya. Nah, kelebihannya itu tapi kita akan menampilkan yang menonjol saja. Nah, kelebihannya itu diantaranya yang pertama, instrumen yang digunakan dijelaskan secara spesifik. Terdapat tabel hubungan antara tinta pembelajaran dan indikator literasi sains dan berpikir kreatif. Yang ketiga, menampilkan contoh soal yang digunakan dalam penelitian. Mengapa menampilkan contoh soal dalam penelitian ini sangat penting? Karena sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan dan instrumennya itu ada dan nyata begitu. Selain itu juga bisa sebagai referensi kan dari misalkan peneliti baru atau guru-guru atau pendidik di luar sana yang ingin membuat instrumen literasi sains atau berpikir kreatif, mereka punya juga contohnya begitu. Nah, untuk kekurangannya itu ada gap analisis dan novelty penelitian tidak ditampilkan, padahal ini sangat penting ya. Kemudian pendahuluan terlalu fokus pada literasi sains, sehingga alasan pentingnya kemampuan berpikir kreatif tidak jelas. Nah, tidak dicantumkan hasil prerequisite test atau prerequisite test ini adalah tes prasyarat seperti yang kita tahu tadi, bahwa uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Nah, Mann-Whitney itu adalah uji pengganti dari uji T apabila data terdistribusi tidak normal. Nah, tapi tidak dijelaskan gitu alasannya gitu, harusnya dijelaskan. Kemudian yang terakhir ada terlalu banyak menggunakan referensi dari jurnal nasional, sama kasusnya seperti yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah contoh dari lampiran dari kekuatan atau kelebihan dari artikel 2. Nah, ini ada hubungan sintak pembelajaran dan contoh instrumennya. Artikel yang ketiga berjudul Development of Physics Comic Based on Local Wisdom, Hopscotch atau Enclek, Hopscotch game atau Enclek. Nah, Android assisted to improve mathematical representation ability and creative thinking of high school students. Nah, ini diterbitkan di Jurnal Revista Mexicana de Física E, volume 17 nomor 2 2020. Di pendahuluan artikel ini mengangkat masalah bahwa pemanfaatan media, mengangkat informasi ya di sini, mengangkat informasi bahwa pemanfaatan media itu punya pengaruh yang positif loh terhadap minat belajar siswa. Nah, banyak studi yang telah membuktikan ini gitu. Nah, karena pemanfaatan media itu mendorong siswa untuk belajar dan melatih imajinasi siswa untuk melahirkan ide-ide kreatif dan orisinal. Nah, permainan tradisional hopscotch atau engklek diketahui memiliki nilai-nilai kefisikaan seperti dinamika gerak, gelombang bunyi, pusat gravitasi, serta impuls dan momentum. Nah, ini berdasarkan dari penelitian juga, jadi merujuk kepada penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Nah, komik dapat dikombinasikan dengan kearifan lokal dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, komik fisika berbasis kearifan lokal, engklek, berbantu Android, nanti ini yang akan dikembangkan. Nah, akhirnya karena alasan ini tadi, jadi pemanfaatan media itu kan punya pengaruh yang positif terhadap belajar. Nah, salah satu media itu bisa jadi komik, bisa jadi games. Nah, di sini peneliti menggunakan traditional games atau permainan tradisional hopscotch atau engklek dipadukan dengan komik untuk meningkatkan mathematical representation dan creative thinking skills. Jadi untuk meningkatkan representasi matematika dan berpikir kreatif dari siswa SMA begitu. Nah, di artikel yang ketiga ini, metode yang digunakan adalah research and development dari Borg and Gall. Nah, sampel yang digunakan pada uji tahap awal itu 30 responden dan uji lapangan final itu 60 responden. Respondennya merupakan siswa kelas 10 SMA MIPA. Instrumen yang digunakan itu product assessment sheets, kuesioner respon siswa, dan tes kemampuan representasi serta berpikir kreatif. Nah, ini bentuk tesnya adalah Extended Written Response Test. Nah, ini yang tes kemampuan representasi dan berpikir kreatif ya, itu bentuknya esai. Kemudian analisis datanya dengan menggunakan MANOVA dengan signifikansi 0,05. Nah, di artikel ketiga ini menyimpulkan bahwa setelah dilakukan uji gain pada nilai pre-test dan post-test dan kelas eksperimen dan kelas kontrol, didapatkan bahwa pada uji gain kelas eksperimen, representasi dan berpikir kreatifnya itu meningkat dalam taraf tinggi. Sedangkan pada kelas kontrol itu representasi dan berpikir kreatifnya itu meningkat dalam tahap sedang atau moderat. Setelah diuji MANOVA dengan syarat signifikansi harus kurang dari 0,05, itu didapatkan bahwa komik berbasis kearifan lokal engklek berbantu Android memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir, representasi matematika dan berpikir kreatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komik fisika berbasis kearifan lokal berbentuk Android berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematika dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, pada bagian kelebihan dan kekurangan dari artikel ini, itu yang pertama kelebihannya adalah
proses penelitian dijelaskan dengan sangat detail. Jadi di metode itu proses pengembangannya, prosesnya saja tapi ya, itu dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian metode penelitian dijabarkan dengan sangat jelas. Gambar komik yang dikembangkan juga ditampilkan, jadi kita bisa tahu kan, oh ini komiknya tuh seperti apa gitu. Nah, kemudian terdapat analisis konsep fisika pada permainan engklek. Jadi nanti akan kita tampilkan nih maksudnya yang seperti apa. Kekurangannya itu yang pertama gap analisis dan novelty penelitian tidak ditonjolkan, sayang sekali. Padahal ini sebenarnya physics comic based on local wisdom sendiri ini nah local wisdomnya engklek lagi kan. Nah itu sendiri sudah merupakan novelty. Namun sayang sekali tidak dijelaskan gitu di pendahuluan. Seperti misalkan meskipun sudah banyak gitu pengembangan komik fisika, penelitian tentang pengembangan komik fisika, namun belum ada yang meneliti tentang physics comic based on local wisdom. Nah, di mana local wisdomnya itu merupakan games yaitu hopscotch. Nah, seharusnya bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian, pendahuluan terlalu fokus pada pembahasan terkait media dan kearifan lokal, sehingga alasan penggunaan variabel kemampuan berpikir kreatif dan representasi matematika itu tidak jelas. Jadi, kenapa kok variabel yang digunakan itu kreatif dan representasi matematika? Itu tidak dijelaskan dalam pendahuluan, begitu. Jadi, hanya fokus kepada komiknya saja. Nah, hasil validitas dan reliabilitas instrumen tidak dicantumkan, padahal kan di sini menggunakan tes ya. Nah, harusnya hasil validitas dan reliabilitas atau paling tidak validasi dari expert judgment-nya itu ditampilkan. Kemudian metode berfokus pada pengembangan, namun pembahasan justru tidak menampilkan uji kelayakan produk. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ini adalah development. Jadi metode yang digunakan adalah research and development. Tapi kebanyakan fokusnya itu pada implementasinya gitu. Jadi mungkin sebaiknya di metodenya itu diperbaiki atau di bagian pembahasan itu ya juga dikasih tahu gitu, diberitahu gitu kita hasilnya, ini uji kelayakannya seperti apa, hasil respon siswanya seperti apa, begitu kan. Selanjutnya terlalu banyak menggunakan referensi dari jurnal nasional. Nah, penyakitnya masih sama ya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, di artikel yang ketiga ini strength and weakness-nya yang seperti lampiran untuk strength-nya seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Itu ada analisis konsep fisika pada permainan tradisional. Jadi di sini diberitahu bahwa pada hopscotch game ini ada impulse dan momentum dan collision sebagai salah satu sebagai konsep-konsep fisika yang ada di sini, yang terkandung dalam game engklek ini. Nah, kemudian ada pembuatan komiknya. Nah, jadi bagian pembuatan komiknya itu ditampilkan secara jelas. Kemudian analisis artikel yang keempat dengan judul Head Simulation as Means to Trigger the Creative Thinking Skills of Physics Concepts. Nah, ini dipublish di International Journal of Emerging Technologies in Learning, volume 15, nomor 6, 2020. Nah, di artikel yang keempat, pada pendahuluan, peneliti mengungkapkan bahwa pembelajaran yang tidak efektif dapat menghambat perkembangan berpikir kreatif. Jadi ini adalah masalah yang diangkat. Nah, ternyata berdasarkan beberapa penelitian diungkapkan bahwa media pembelajaran interaktif itu bisa menjadi salah satu solusinya loh. Nah, gitu. Salah satu dari media pembelajaran interaktif adalah Fed Simulation. Kenapa Fed Simulation ini disebut sebagai media pembelajaran interaktif? Karena siswa tidak hanya menerima dari media itu, tapi siswa itu berpartisipasi langsung kepada medianya untuk mendapatkan hasil yang dia inginkan, gitu kan. Seperti yang kita tahu bahwa Fed itu, jadi siswanya berpartisipasi secara langsung gitu untuk melakukan percobaan atau simulasi secara virtual di Fed Edu. Nah, gap analisisnya itu berdasarkan review literatur. Penelitian sebelumnya belum pernah memfokuskan penelitian pada pengembangan berpikir kreatif mahasiswa. Nah, di sini akhirnya timbullah solusi yang berupa novelty yang menjawab gap analisis, yaitu Fed Simulation untuk memicu kemampuan berpikir kreatif pada konsep fisika. Nah, di sini metode yang digunakan adalah pre-eksperimen dengan desain one group pre-test dan post-test design. Nah, sampelnya adalah 32 mahasiswa dengan syarat sedang menempuh semester 1 dan mengambil mata kuliah fisika dasar. Instrumen yang digunakan yaitu tes kemampuan berpikir kreatif dengan 4 indikator CRTS Scheme. Bentuknya Extended Written Response Test atau SI. Analisis data yang digunakan adalah N-GAIN merujuk pada HEY. Untuk berdasarkan hasil penelitian dan hasil pretest dan post-test yang telah dilakukan, kemudian dilakukan uji N-GAIN kepada 32 peserta yang kemudian dianalisis di setiap indikator berpikir kreatif ya. Jadi di sini ada berpikir lancar, berpikir luas, berpikir original, dan berpikir rinci.
Nah, pada indikator berpikir lancar, ada sebanyak 41% dari 32 peserta itu yang berpikir lancarnya pada kategori tinggi. Nah, 34% pada kategori sedang dan 25% dalam kategori rendah. Sedangkan pada berpikir luas itu tidak ada satupun peserta yang dikatakan dalam kategori tinggi. Nah, sedangkan pada berpikir original juga sama, tidak ada satupun peserta yang mencapai kategori tinggi, dan pada indikator berpikir rinci itu ada 28 peserta, 28% dari 32 peserta yang diklasifikasikan kategori tinggi pada berpikir rinci, dan yang mendominasi pada kategori sedang itu 50%, kemudian kategori rendah 22%. Sehingga hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Fed Simulation memiliki dampak yang positif terhadap tiap-tiap indikator berpikir kreatif. Nah, selanjutnya di artikel keempat ini juga sama seperti artikel sebelumnya, kita menganalisis kelemahan dan kelebihannya. Pada kelebihannya itu gap analisis dan novelty jelas. Kemudian metode penelitian dijabarkan dengan singkat, padat, dan jelas. Referensi full berbahasa Inggris. Seluruh teks penelitian disajikan secara singkat namun padat dan jelas. Jadi benar-benar jadi singkat, namun penuh informasinya itu padat dan jelas. Jadi nggak ada yang terbuang, nggak ada yang mubazir, nggak ada yang bertele-tele, jadi tidak ada yang bertele-tele begitu. Nah, kemudian kekurangannya itu pembahasan seperti hanya berfokus pada penyajian data, tidak dijelaskan bagaimana Fed Simulation berpengaruh pada tiap-tiap indikator berpikir kreatif seperti yang dituliskan pada metode. Nah, tidak dijelaskan juga bagaimana penerapan Fed Simulation dalam pembelajaran sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi efektif. Yang seperti sebelum-sebelumnya kan dibuat seperti storyboard yang menjelaskan tentang bagaimana setiap langkah-langkah itu mempengaruhi tiap indikator berpikir kreatif begitu. Nah, sayang sekali padahal dalam statistiknya itu sudah dijelaskan, ada buktinya nih secara statistik bahwa ini berpengaruh pada tiap-tiap indikatornya. Namun sayang sekali tidak dijelaskan secara bahasa gitu, tidak dijelaskan secara bahasa dan tidak diolah apakah bagaimana tiap langkah-langkah pembelajaran itu mempengaruhi tiap-tiap indikator berpikir kreatif. Referensi kurang kuat karena hanya menggunakan total 25 referensi dan didominasi oleh referensi dengan tahun terbit lebih dari 10 tahun terakhir. Kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan referensi 10 tahun terakhir, minimal 10 tahun terakhir? Karena dalam kurun waktu 10 tahun itu ilmu pengetahuan itu sudah banyak berkembang gitu. Jadi sebaiknya memang kita tuh menggunakan dari tahun-tahun terbaru. Jika kita menggunakan tahun-tahun yang lebih lama, siapa tahu tuh ada update-nya gitu, ada update-nya. Jadi tadinya dibilang efektif, ternyata update selanjutnya enggak efektif, atau tadinya tidak efektif kemudian update selanjutnya itu ternyata efektif gitu. Nah, selanjutnya analisis artikel yang kelima dengan judul Interactive Multimedia Thermodynamics to Improve Creative Thinking Skill of Physics Prospective Teachers. Nah, ini diterbitkan di Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia volume 13 nomor 1 2017. Ini merupakan jurnal internasional yang terindeks Web of Science. Nah, di artikel yang kelima ini, masalah yang diangkat adalah informasi. Di sini dalam bentuk informasi ya, jadi informasi yang diangkat itu bahwa pemanfaatan multimedia interaktif itu mampu loh mengasah kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu berdasarkan review dari beberapa literatur gitu. Nah, ini berdasarkan penelitian ya. Tidak semua pembelajaran di sekolah memanfaatkan multimedia interaktif. Namun di sini masalahnya. Padahal kan banyak tuh penelitian yang udah bilang kalau multimedia interaktif tuh mampu mengasah berpikir kreatif. Tapi tidak semua pembelajaran di sekolah memanfaatkan multimedia interaktif. Nah, berdasarkan analisis literatur, belum ada penelitian yang mengembangkan dan menerapkan interaktif thermodynamic multimedia atau ITMM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini adalah gap analisisnya ya. Perlu dilakukan pengembangan karena dari sini tadi perlu dilakukan pengembangan dan penerapan interaktif thermodynamic multimedia dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini novelty-nya. Di artikel kelima ini, metode yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan desain kontrol grup pre-test and post-test design. Sampelnya adalah berjumlah 67 siswa dengan total kelas 2 kelas yang dibagi menjadi 2, 34 dan 33, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian instrumennya adalah 40 soal untuk menguji kemampuan berpikir kreatif dalam bentuk selected response test atau multiple choice atau pilihan jamak ya. Nah, kemudian analisis data yang digunakan itu ada uji T atau uji Mann-Whitney. Jadi dituliskan seperti ini nih di metodenya. Jadi mungkin belum diketahui kan itu normal atau tidak. Jadi antara uji T atau Mann-Whitney lah gitu. Merujuk pada Haig. Nah, padahal sebenarnya kan kita membuat artikel itu sudah jadi. Jadi tidak perlu dituliskan uji T atau Mann-Whitney begini. Jadi satu saja.
Kemudian di artikel kelima ini menampilkan hasil bahwa berdasarkan pretest berpikir kreatif, di kelas eksperimen dan kelas kontrol itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan hasilnya. Nah, di post-test berpikir kreatif, hasilnya menyatakan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian setelah diuji dengan uji N-gain, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kritis yang sangat signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. Nah, jadi hasilnya, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, didapatkan bahwa ITMM terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa calon guru. Nah, yang kedua adalah peningkatan tertinggi ada pada indikator berpikir luas. Di artikel kelima ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya antara lain gap analisis dan novelty-nya sangat jelas tadi. Dijabarkan tahapan-tahapan pembelajaran penerapan ITMM-nya. Peningkatan berpikir kreatif pada tiap indikator dan faktornya telah dijelaskan dengan baik. Terdapat tabel storyboard yang menjelaskan aktivitas mahasiswa di setiap stage dan indikator kemampuan berpikir kreatif yang akan didapatkan oleh siswa. Jadi di storyboard-nya itu juga dijelaskan. Jadi mahasiswa itu melakukan apa di setiap stage-nya. Nah, nanti setelah hasil dari aktivitas mahasiswa itu, mahasiswa mendapatkan indikator akan memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif yang mana, akan melatihkan indikator kemampuan berpikir kreatif yang mana, begitu. Kekurangannya, nama media ITMM tidak dituliskan pada judul, sayang sekali, padahal ini termasuk sebuah novelty. Nah, lihat di sini ya, kan interaktif, thermodynamic, multimedia, tapi di sini interaktif, multimedia, thermodynamics. Jadi seharusnya dituliskan saja di sini, jadi menjadikan ciri khas sendiri. Bagian tabel storyboard seharusnya dituliskan pada metode. Nah, di sini dia menuliskannya pada pendahuluan. Seharusnya kita tuliskan di metode ya, itu sudah bagus, tapi harusnya dituliskan di metode. Masih terdapat referensi berbahasa Indonesia, 3 dari 38 ya, sedikit sih, cuma maksimal itu 2. Dan masih banyak referensi yang tahun terbitnya di atas 10 tahun terakhir. Pada metode dituliskan bahwa uji analisis menggunakan uji T atau Man-Whitney, namun tidak ada penjelasan kembali terkait kedua uji tersebut. Di hasil yang dipaparkan seperti yang dilihat tadi, bahwa uji yang digunakan adalah uji N-gain saja. Tidak dituliskan kembali gitu hasilnya uji T dan Man-Whitney ini. Nah, artikel yang kelima, ini adalah lampiran dari kelebihannya. Yang pertama ada storyboard ITMM dan ada multimedia interaktifnya, itu dilihatin gitu, dilampirkan. Nah, ini stage-nya, student activities, dan indikator yang akan didapatkan. Yang keenam adalah artikel yang berjudul Creative Thinking Skills Students in Physics on Solid Material Elasticity. Ini diterbitkan di jurnal Turkish Science Education volume 16 nomor 1 2019. Nah, di artikel yang ke-6 ini, masalah yang diangkat adalah masalah penurunan keterampilan berpikir kreatif yang masih terus bertambah tiap tahunnya. Nah, sehingga perlu diadakan banyak penelitian untuk mengetahui treatment apa sih yang mampu melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Berdasarkan penelitian, berpikir kreatif dapat dilatih dengan pembelajaran berbasis masalah nih. Jadi ada beberapa penelitian dibaca, oh ternyata banyak juga nih yang mengatakan bahwa berpikir kreatif itu dapat dilatihkan dengan pembelajaran berbasis masalah. Oleh karenanya, namun belum ada penelitian yang mengungkapkan treatment yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi elastisitas bahan. Jadi di sini peneliti mengambil gap di sini ya. Oh, sudah banyak yang mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah itu efektif untuk meningkatkan berpikir kreatif. Namun di materi elastisitas bahan ini belum ada penelitiannya, sehingga ini adalah gap analisisnya. Kemudian novelty-nya, maka si peneliti ini menguji gitu apakah PBL efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi elastisitas bahan. Jadi novelty-nya ada di materinya elastisitas bahan. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuasi eksperimen yang diadaptasi dari Creswell and Clark. Nah, sampelnya berjumlah 58 siswa, dibagi ke dalam dua kelas eksperimen dan kontrol, 29-29. Karakteristiknya harus kelas 11 dengan jurusan IPA. Nah, instrumen yang digunakan adalah 15 soal kemampuan berpikir kreatif. Dengan validasi, expert judgment, dan uji validitas reliabilitas ini dilampirkan. Analisis datanya menggunakan uji T. Di artikel yang ke-6 ini, pada hasil dan pembahasannya, dijelaskan bahwa pada pretest berpikir kreatif, itu di kelas eksperimen maupun kelas kontrol, itu hasilnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, pada saat post-test, hasilnya menjadi signifikan perbedaannya. Nah, setelah diuji dengan uji T, dengan signifikansi 0,05, didapatkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil kemampuan berpikir kreatif siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Nah, jadi di sini pretest dan post-test ini dijeda dengan treatment ya. Jadi di sini ini ada treatmentnya. Nah, sehingga hasilnya itu model pembelajaran PBL atau problem based learning terbukti berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam strengths and weaknesses. Nah, kelebihannya adalah ada banyak ya. Gap analisis dan novelty penelitian telah diungkapkan dengan jelas. Data penelitian dicantumkan dengan lengkap. Nah, dalam pembahasan penulis menuliskan secara rinci bagaimana setiap langkah penerapan PBL mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa. Terdapat contoh soal dan jawaban siswa, ini juga penting juga. Nah, kekurangannya adalah penulis tidak memberikan rujukan indikator berpikir kreatif yang digunakan untuk menyusun instrumen. Nah, jadi kan berpikir kreatif itu kita merujuk kepada berpikir kreatif menurut pengertian siapa. Nah, setiap ahli itu sudah menyusun masing-masing indikatornya gitu. Nah, itu tidak dijelaskan. Meskipun kita bisa tahu dari indikator yang digunakannya, oh ini merujuk kepada ini, tapi itu seharusnya dituliskan gitu sebagai kredit ya, sebagai kredit teori. Kemudian terlalu banyak referensi dengan tahun terbit di atas 10 tahun terakhir, bahkan tidak sedikit yang berasal dari tahun 1950-an. Ini dia lampiran dari beberapa kelebihannya, ada soal dan jawaban siswa, kemudian desain panel penelitiannya itu proses penelitiannya itu dijelaskan secara lengkap, selain ada gambarnya ya, itu juga dijelaskan secara lengkap. Untuk artikel yang ketujuh berjudul Effectiveness of Creative Responsibility Based Teaching atau CRBT, Model on Basic Physics Learning to Increase Student Scientific Creativity and Responsibility. Nah, ini publish di Journal of Politics Science Education, volume 17, nomor 1, 2018. Nah, di artikel yang ketujuh ini mengangkat masalah rendahnya keterampilan berpikir kreatif fisika siswa Indonesia. Beberapa faktornya itu antara lain yang pertama, pembelajaran fisika umumnya dipisahkan antara materi dan prakteknya. Ini mungkin relate banget ya sama kita. Kemudian, capaian pembelajaran fisika masih diukur melalui kemampuan menghitung dan menerapkan rumus. Ini fakta. Fakta sekali. Dapat diatasi dengan mengganti model dan target capaian pembelajaran. Ini berdasarkan penelitian. Nah, salah satu model yang dapat digunakan itu Creative Responsibility Based Teaching atau CRBT. Nah, di mana CRBT ini merupakan penyempurnaan dari PBL dan SCL. Ini juga merupakan model pembelajaran ya. Nah, ini CRBT ini karena kan ditemukan gitu bahwa CRBT ini model baru gitu yang merupakan penyempurnaan dari PBL dan SCL, yang mana PBL dan SCL ini memang sudah terbukti gitu sebelumnya bisa efektif gitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Oleh karenanya dilakukanlah penelitian untuk menerapkan CRBT untuk melihat efektivitasnya terhadap kemampuan berpikir kreatif fisika siswa. Nah, ini belum pernah dilakukan sebelumnya, makanya ini sebagai novelty-nya. Metode pada artikel yang ketujuh ini itu tidak disebutkan ya. Ada memang beberapa penelitian yang tidak menyebutkan, namun kita bisa menebak gitu dari desain yang digunakan itu one group, pre-test, and post-test design. Nah, ini mungkin kemungkinan adalah pre-eksperimen karena hanya one group ya. Jumlah sampelnya itu 144 mahasiswa dengan karakteristik mengambil mata kuliah fisika dasar. Pembagiannya dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi setiap satu grup atau satu kelas ya, katakanlah satu kelas itu dilakukan pre-eksperimen. Jadi satu kelas ini pre-eksperimen, satu kelas sana pre-eksperimen. Jadi dibandingkannya bukan per kelas, tapi setiap kelas gitu. Jadi post-test, pre-test, post-test. Nah, instrumen yang digunakan itu 7 soal Scientific Creativity Indicator, merujuk pada WHO NOD 2010. Analisis datanya adalah ANOVA atau Kruskal-Wallis. Nah, efek di artikel ketujuh ini mendapatkan bahwa berdasarkan hasil pretest dan posttest yang diolah dengan uji T berpasangan itu didapatkan bahwa hasil P-nya itu kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil pretest dan posttest di keempat kelompok kelas. Nah, di artikel yang ketujuhnya ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama yaitu gap analisis dan novelty penelitian telah diungkapkan dengan jelas. Data penelitiannya lengkap, seluruh langkah prosedur penelitian dijelaskan secara lengkap dalam bentuk paragraf di tiap subjudul. Nah, tapi kekurangannya adalah terdapat kesenjangan teknik analisis data pada metode dan hasil. Nah, seperti kalau tadi diperhatikan, itu ada disebutkan bahwa hasil analisisnya itu kan menggunakan Kruskal-Wallis. Namun itu tidak dijelaskan kembali. Nah, uji T-nya juga hanya ditulis uji T ya, bukan paired t-test. Nah, kalau misalkan itu sebaiknya ya dituliskan dengan benar tuh, uji T berpasangan gitu, paired t-test.
Nah, masih terdapat 3 referensi berbahasa Indonesia juga. Oh ya, ini juga ada, jika judul menyebutkan efektivitas, maka seharusnya dilakukan uji untuk mengukur efektivitas, seperti effect size. Nih kan ada effectiveness of creative responsibility ya, effectiveness of CRBT gitu. Nah, itu setahu saya bahwa keefektifan itu tidak bisa hanya dengan uji tes saja. Jadi kita harus mengukur kadar efektivitasnya itu gitu. Nah, kadar efektivitasnya itu bisa diukur dengan effect size salah satunya. Nah, ini ada beberapa strength-nya. Yang pertama ada kelengkapan datanya. Datanya itu sangat lengkap ya. Kemudian tiap langkah penelitian itu disajikan secara rinci seperti ini. Jadi ada buktinya, terus habis itu kemudian ada pembahasannya begitu. Nah, itu tadi analisis dari 7 artikel. Sekarang sampai juga kita ke sintesis dari 7 artikel. Nah, berdasarkan 7 artikel yang telah dianalisis tadi, artikel-artikelnya semuanya menempatkan creative thinking itu sebagai dependent variable ya, sebagai variabel terikatnya. Nah, di situ jadi memang tujuannya adalah untuk menstesis sebenarnya perlakuan-perlakuan apa aja sih yang bisa digunakan gitu untuk meningkatkan masalah berpikir kreatif ini. Nah, berdasarkan 7 artikel itu tadi sudah dijelaskan tadi kan ada perlakuan-perlakuan, terus kemudian ada media yang digunakan seperti bisa jadi multimedia gitu. Nah, jadi dari sekian banyak itu belum ada penelitian yang berfokus pada penggunaan pasangan model dan media. Jadi tadi kalau kita ada pasangan model, metode dan pendekatan. Kemudian ada juga yang ada yang media saja, ada yang multimedia saja. Nah, ini tuh belum ada gitu pasangan yang menggunakan model PBL khususnya problem based learning atau mode pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu yang dikolaborasikan dengan media pembelajaran. Nah, seperti multimedia interaktif. Nah, berdasarkan lain juga Berdasarkan rujukan lain juga, yaitu berdasarkan penelitian Akpur di tahun 2020, disebutkan bahwa berpikir kreatif itu erat kaitannya dengan kemampuan merefleksikan diri. Dikatakan bahwa berpikir reflektif merupakan interaksi dari berpikir kritis dan berpikir kreatif, sehingga sebaiknya dilakukan penelitian untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan berpikir reflektif sekaligus. Berangkat dari dua alasan ini, jadi yang bisa diteruskan dari analisis dan sintesis dari ketujuh artikel tersebut, kita bisa mendapatkan penelitian baru, yaitu menggabungkan antara model problem based learning atau PBL dengan interaktif multimedia atau multimedia interaktif. Nah, itu jadinya PBL berbantu interaktif multimedia terhadap berpikir kreatif dan berpikir reflektif. Sehingga penelitian yang memungkinkan untuk dilakukan selanjutnya adalah pengaruh model problem based learning berbantu interaktif multimedia terhadap kemampuan berpikir kreatif dan reflektif siswa. Nah, itu tadi bahasan dari analisis dan sintesis dari artikel-artikel terkait dengan creative thinking. Nah, untuk selanjutnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan apabila ada lebihnya atau ada pelajaran yang dapat diambil dari presentasi saya, dari pemaparan saya hari ini, silahkan untuk diambil. Kemudian saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.